Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Apianti dari kelas manajemen reguler B. Saya akan menjelaskan ciri-ciri muslimpreneur dari pandangan muslim sarjana. Yang pertama, perkenalan. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pengajaran kesempatan di luar kendali sumber daya. Setiap bisnis dan kegiatan wirausaha itu sejalan dengan ajaran Islam yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam dianggap baik, perbuatan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam dan etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berkembang menjadi ethikui in French, ethics Latin, dan ethics dalam bahasa Inggris. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip, dan moral yang mempengaruhi perilaku dan nilai yang dipercaya oleh individu atau kelompok. Pembahasan etika Islam merupakan bagian dari kerangka pembahasan akhlak atau etika jiwa. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang muslim. Yang ketiga adalah Islam dan kewirausahaan. Ada berbagai definisi yang dikemukakan tentang wirausaha. Ini termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru. Membangun bisnis baru pun harus siap menghadapi semua resiko dan menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Seorang pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik tertentu sebagai aset kesuksesan mereka. Yang keempat, metodologi. Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Serangkaian wawancara semester struktur dilakukan dengan cendekiawan dan akademisi muslim untuk mendokumentasikan pandangan mereka terhadap karakteristik muslimpreneur. Serangkaian wawancara semi terstruktur dilakukan dengan peserta yang berfokus pada karakteristik dan nilai-nilai yang harus dianut oleh semua muslim. Yang kelima, analisis dan data kualitatif. Pada bagian ini akan difokuskan pada analisis karakteristik muslimpreneur berdasarkan pandangan cendekiawan dan akademisi muslim yang diperoleh melalui serangkaian wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama, etika, moral, dan akhlak. Semua responden umumnya menjelaskan bahwa akhlak adalah tentang tingkah laku, sikap, dan gerak tubuh manusia. Dengan mengacu pada pendapat Imam Al-Ghazali, mereka menjelaskan bahwa akhlak pada hakikatnya bersumber dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Sunnah yang artinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan etika dan moral keduanya sebenarnya berdasarkan pada masyarakat barat. Singkatnya, etika adalah prinsip, nilai, dan moralitas adalah praktik nilai. Etika dan moral didasarkan pada masyarakat barat. Orang bebas menggunakan pikirannya untuk menentukan nilai dari setiap tindakan dan tindakan. Yang kedua, etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan Blaming Business Ethics sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Kerangka dasar etika bisnis Islam terdiri dari takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain takwa dan ibadah yang telah membentuk kerangka dasar etika bisnis Islam juga didukung oleh beberapa nilai, antara lain mendepankannya yang halal, tidak menyia-nyiakan, menjunjung akhlak yang tinggi, amanah, peduli pada kesejahteraan, berilmu dan peduli kepada komunitas dan lingkungan. Karakteristik muslimpreneur sendiri yakni takwa kepada Allah sebagai kerangka pelaksanaan ibadah wajib dan sukarela, keduanya fardu ain pribadi dan fardu kifayah komunitas. Niat yang benar menurut prinsip Islam mengutamakan ibadah kepada Allah seperti sholat, fasting di bulan Ramadan, haji dan umroh, ziarah dan amal. Yang ketiga, etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis. Ciri-ciri muslim dijabarkan secara rinci berdasarkan tindakannya dalam menangani kegiatan usahanya. Yang pertama, etika bisnis dalam pemasaran. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, menentukan pasar sasaran dan menerapkan produk dan layanan untuk melayani pasar tersebut. Etikanya yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam berbeda dengan etika sekuler dalam banyak hal. Selain penerapan konsep 4Ps atau SPS, muslimpreneur juga
Disarankan untuk mengupayakan sertifikasi halal untuk setiap produknya karena sangat bermanfaat bagi kelangsungan usahanya. Yang kedua, etika bisnis dalam pembiayaan. Pembiayaan syariah sama pentingnya dengan proses produksi itu sendiri bagi kaum muslimpreneur. Ini karena umat Islam terikat oleh prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tiga perhatian utama dari pembiayaan Islam adalah harus bebas dari apapun unsur bunga riba, ketidakpastian gharar, dan perjudian masyir. Larangan semua elemen ini ditemukan dalam teks syariat. Responden menyatakan bahwa pengelolaan keuangan suatu usaha adalah tentang dari mana sumber diperoleh dan bagaimana pengeluarannya. Yang ketiga, etika bisnis dalam sumber daya manusia. Hubungan antara pengusaha dan karyawan termasuk dalam kategori hablum minan nas. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar hubungan antara pengusaha dan karyawan dibangun atas kerangka Islam. Respondasi membagi manajemen sumber daya manusia Islam dalam dua situasi, yaitu hubungan dengan karyawan dan pekerjaan. Pengusaha juga dituntut untuk memberikan kesepakatan yang adil dan melaksanakan semua hak karyawannya seperti hak beragama, bekerja, sosial, dan lain-lain. Dalam bidang ketenaga kerjaan, pengangkatan pegawai harus sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya serta kemampuan perusahaan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.